Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Saskia dengan NPM 251040244. Saya mahasiswi semester 3 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menganalisa atau mereview jurnal yang berjudul Metode Penentuan Akad pada Transaksi Uang Elektronik. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Ibu Gina Saifur Rahman sebagai dosen pengampu saya di mata kuliah Fikih Muamalah. Karena beliau telah memberikan tugas ini, saya bisa lebih teliti untuk membaca dan saya bisa menghayati apa yang saya baca untuk saya mengerti. Tugas kali ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS di mata kuliah Fikih Muamalah. Judul dari jurnal yang saya review adalah Metode Penentuan Akad pada Transaksi Elektronik. Jurnal ini berasal dari Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam atau JEI, volume dan halaman vol 7 nomor 2 dengan terdapat 10 halaman. Tahun terbit adalah 2021 dengan penulis S. Hadi Kususma, reviewer Elsa Saskia, yaitu saya sendiri, di hari Jumat tanggal 17 Desember 2021. Saya langsung akan ke inti dari jurnal Metode Penentuan Akad pada Transaksi Elektronik. Penggunaan uang elektronik di Indonesia itu sudah digunakan sejak 2006 dan banyak masyarakat yang menyeruak akan inovasi baru tersebut. Dalam kapasitas konsumen sebagai masyarakat muslim, transaksi uang elektronik perlu ditinjau dari kacamata syariat terkait bentuk transaksi dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Hal demikian tidak lain disebabkan oleh tuntutan agama yang mana setiap muslim harus menyesuaikan segala aktivitasnya dengan syariat Islam, tak terkecuali dalam hal bertransaksi menggunakan uang elektronik. Pada tanggal 19 September 2017, Dewan Syariah menerbitkan fatwa tentang uang elektronik syariah. Fatwa ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan penggunaan uang elektronik di Indonesia yang semakin marak. Terbitnya fatwa ini menjadi angin segar bagi masyarakat muslim di Indonesia secara umum dan khususnya bagi kalangan akademisi maupun praktisi ekonomi Islam. Pasalnya, dengan terbitnya fatwa ini, kekhawatiran terkait keabsahan transaksi menggunakan uang elektronik menjadi berkurang. Adapun sifat penelitian yang digunakan dari jurnal kali ini adalah deskriptif analitis, yaitu dimulai dari pemaparan data-data yang ada untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada guna mendapatkan suatu kesimpulan tertentu. Data-data yang ada dikumpulkan melalui penelusuran pustaka, baik berupa buku, jurnal, dokumentasi, dan sumber lain yang sesuai. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Bagian ini akan membahas 3 poin. Yang pertama itu ada konsep akad, kedua metode penentuan akad, dan yang ketiga adalah penjabaran tentang uang elektronik. Yang pertama ada konsep akad. Istilah akad diserap dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti ikatan ya. Sebagai istilah dalam fikih, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akibat hukum pada objek akad dapat berupa pemindahan kepemilikan, melakukan suatu pekerjaan, melakukan persekutuan, melakukan pendelegasian, atau melakukan penjaminan. Suatu akad akan dianggap sah ketika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Setelah rukun beserta syarat-syaratnya terpenuhi, mengidentifikasi bentuk kesepakatan akad pada suatu perjanjian dua pihak atau lebih sangatlah penting. Hal ini dikarenakan setiap jenis akad itu memiliki akibat hukumnya. Maksud dari hukum akad itu adalah akibat-akibat yang muncul sebagai konsekuensi dari berlakunya suatu akad sebagaimana telah ditetapkan oleh syariatnya.
Yang kedua ada metode penentuan akad pada suatu transaksi muamalah. Salah satu rukun akad yang mempunyai peranan penting dalam menentukan jenis akad yang berlaku pada suatu transaksi adalah sihah. Sihah dimaknai sebagai formula akad yang terdiri dari ijab dan qabul, kehendak untuk bersepakat dan kerelaan diri untuk menerima konsekuensi haruslah diungkapkan. Hal ini karena keduanya adalah perkara batin yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain kecuali jika diungkapkan. Kemudian hal ini karena keduanya adalah perkara batin yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain kecuali jika diungkapkan. Salah satu cara untuk menerjemahkan apa yang ada dalam diri sehingga dapat dipahami oleh orang lain adalah dengan ucapan atau kata-kata. Walaupun ucapan dianggap sebagai penerjemah keinginan dalam diri, bukan berarti para ahli fikih sepakat bahwa akad ditentukan berdasarkan redaksi ucapan yang diungkapkan oleh para pihak yang berakad. Dalam beberapa metode itu ada beberapa metode pendekatan terhadap penentuan akad. Yang pertama itu ada pendekatan redaksi dan ada pendekatan substansi. Pendekatan redaksi adalah pendekatan atau metode untuk menentukan akad suatu transaksi yang mendasarkan penentuannya pada bentuk atau bunyi redaksi kata yang diungkapkan pihak yang berakad. Ada beberapa ahli fikih yang menggunakan metode ini. Selanjutnya ada pendekatan substansi. Pendekatan ini atau metode ini untuk menentukan akad suatu transaksi yang mempertimbangkan niat dan maksud pelaku akad. Dengan metode ini, akad ditentukan berdasarkan niat dan maksud pelaku. Akad yang ditafsirkan dari redaksi akad berdasarkan indikator-indikator yang menunjukkan adanya niat dan maksud tersebut. Metode ini digunakan oleh mayoritas ahli fikih, tidak sebanyak pendekatan redaksi. Jadi bisa dibandingkan bahwa pendekatan substansi ini lebih banyak digunakan oleh ahli fikih ketimbang pendekatan redaksi. Selanjutnya beralih ke uang elektronik. Ada beberapa unsur-unsur uang elektronik. Yang pertama ada diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang keempat, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang akan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Selanjutnya, ada 3 transaksi uang elektronik. Yang pertama itu ada transaksi penerbitan dan pengisian. Aktivasi transaksi uang elektronik dimulai dari penerbitan media penyimpanan yang akan difungsikan untuk penyimpan nilai uang elektronik. Yang kedua ada transaksi pembayaran. Fungsi keberadaan uang elektronik pada intinya adalah untuk kebutuhan transaksi pembayaran. Uang elektronik menggantikan peran uang tunai untuk digunakan sebagai alat pembayaran barang atau jasa. Dan yang ketiga ada refund. Refund berarti menukarkan kembali nilai uang elektronik untuk dikonservasikan menjadi uang sebagaimana biasa. Pengguna uang elektronik bisa melakukan refund pada saat ingin mengakhiri penggunaan uang elektronik dan masih tersisa saldo di media penyimpanan yang dimilikinya, atau pada saat masa berlaku media penyimpanan uang elektronik tersebut sudah berakhir. Selanjutnya ada akad-akad pada transaksi uang elektronik. Yang pertama, transaksi uang elektronik menggunakan akad wadiah. Secara sederhana, wadiah diartikan sebagai titipan. Dalam pembahasan fikih muamalah, secara terminologi merujuk kepada pendapat kelompok mayoritas ulama, akad wadiah berarti suatu bentuk perwakilan untuk menjaga suatu barang kepemilikan dengan cara tertentu. Yang kedua ada transaksi uang elektronik menggunakan akad card
Menurut pendapat yang banyak dikenal luas di kalangan para fuqaha Hanafiyah, berarti sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan lagi seperti sedia kala. Sedangkan menurut mazhab-mazhab yang lain, qard berarti memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mensyaratkan pengembalian seperti barang yang diberikan. Kemudian ada penentuan jenis akad pada transaksi uang elektronik. Dalam fatwanya tentang uang elektronik, DSN MUI menyebutkan beberapa akad yang berlaku pada transaksi uang elektronik seperti wadiah, qard, ijarah, jualah, dan wakalah bila ujrah. Setiap akad tersebut mewakili bentuk-bentuk transaksi yang terjadi, baik antara penerbit dengan pemegang atau penerbit dengan pihak penyelenggara, termasuk merchant, dan penerbit dengan agen layanan keuangan digital. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam menentukan akad, ada dua metode yang digunakan, yaitu metode yang menggunakan pendekatan redaksi dan metode yang menggunakan pendekatan substansi. Transaksi uang elektronik dengan berbagai macam bentuknya disimpulkan menggunakan pendekatan substansi. Alasannya adalah karena para ahli mendasarkan penentuannya pada pertimbangan bentuk transaksi, bukan redaksi semata. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah bahwa suatu redaksi atau istilah tertentu dianggap masih belum cukup untuk menyatakan kehendak pelaku akad. Indikator-indikator lain yang turut dianggap mendukung pemahaman adanya suatu kehendak akad juga harus ditelusuri sehingga pelaksanaan akad bisa dilakukan secara benar menurut syariat. Saran, susunan dalam penulisan jurnal perlu diperbaiki karena sangat berpengaruh kepada pembaca untuk dimengerti dengan sepenuhnya isi dari jurnal ini. Sekiranya itu saja review dari jurnal saya, review dari jurnal yang berjudul Metode Penentuan Akad dalam Transaksi Uang Elektronik. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.